Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Selama lebih dari setengah abad, seorang wanita parubaya yang bernama Giselle telah menjalani kehidupan pernikahan yang dia impikan bersama suaminya. Pasangan ini dikenal sebagai simbol cinta sejati di desa kecil di Prancis. Namun di balik kebahagiaan itu, tersimpan rahasia kelam yang siap mengguncang seluruh dunia. Pengkhianatan yang tidak terduga telah berubah dan meruntuhkan kepercayaan yang selama ini dia bangun. Dan kebenaran yang terungkap akan menjadi sejarah bagi umat manusia. Dominic mengawali karirnya sebagai teknisi listrik di perusahaan pengadaan milik pemerintah Prancis bernama EDF. Yang disinilah dia bertemu seorang bisnis manajer wanita bernama Giselle. Sejak pertemuan tersebut, Dominic jatuh cinta pada pandangan pertama, yang setelah pacaran selama 2 tahun, mereka pun menikah pada 1973 dalam sebuah pesta yang romantis. Dalam beberapa tahun pernikahan, mereka memiliki 2 orang putra bernama David dan Florian, serta seorang putri yang bernama Caroline. Keluarga kecil ini terlihat sangat harmonis dan membuat banyak orang merasa iri. Saat Dominic berusia 30 tahun, karena memiliki ambisi yang tinggi, dia memutuskan untuk berhenti dari EDF dan memulai karir sebagai agen real estate, yang beberapa tahun kemudian disusul dengan menjadi agen penjualan teknis alat kebakaran dan juga peralatan komputer. Giselle yang sangat mendukung serta mengerti impian sang suami, saat itu memutuskan untuk berhenti bekerja dan mengikuti Dominic pindah ke Vieux-Soumain, sebuah kota kecil yang berada di pinggiran Paris. Mereka tinggal di sebuah rumah yang cukup besar dan nyaman, dengan pemandangan yang masih asri. Saat memasuki masa pensiun, mereka memutuskan untuk kembali pindah, yang kali ini ke Maison, sebuah kota kecil yang berada di timur Laut Avignon. Yang di sini ketiga anak dan 7 cucunya secara rutin datang berkunjung untuk berlibur. Selama menikah, keduanya menjalani hubungan yang manis dan berhasil melewati pasang surut. Namun memasuki tahun ke-38 pernikahan, tiba-tiba Giselle mulai sering mengalami mimpi buruk yang terus-menerus menghantui, di mana mimpi itu terasa sangat nyata, yang di sana dia seolah diserang oleh banyak pria jahat. Hal ini membuatnya merasa tersiksa dan sulit untuk tidur nyenyak. Akibatnya Giselle sering merasa lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan mengalami masalah mental. Selain setiap hari tubuhnya semakin lelah, ingatan Giselle juga semakin melemah, seakan-akan ada kabut yang menghalangi pikirannya. Dan di saat itulah dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Dia pun berusaha untuk berobat, tetapi walau telah menemui banyak dokter, tidak satupun dari mereka yang berhasil mendiagnosa apa penyakitnya. Sehingga satu-satunya saran dari para dokter agar Giselle berusaha untuk santai dan memperbanyak istirahat. Pada satu waktu, saat dia bangun tidur, tiba-tiba Giselle menyadari bahwa rambutnya telah berubah model. Karena penasaran, dia pun mendatangi salon langganannya dan menanyakan tentang rambutnya. Yang menurut pegawai salon, Giselle datang ke sana di hari weekend untuk memotong rambut. Namun sayangnya ingatan di hari itu seolah menghilang dan Giselle bahkan tidak tahu bagaimana caranya bisa sampai di salon itu. Selama bertahun-tahun setelahnya, Giselle hidup dengan kondisi tubuh lelah serta ingatan yang kacau. Dan dalam kurun waktu 10 tahun, tidak sekalipun dia bisa mengingat sesuatu dengan pikiran yang sangat jernih. Dominic yang mengetahui hal ini tidak pernah mempermasalahkan kondisi sang istri. Dan Giselle merasa cukup beruntung karena sang suami sangat perhatian. Pada satu malam di bulan November 2020, Giselle mendapat panggilan telepon dari kantor polisi setempat. Detektif memintanya untuk segera datang karena ada hal penting yang ingin mereka tunjukkan. Karena menduga ada sesuatu yang telah terjadi, dia pun segera menemui sang polisi. Saat itu Giselle berpikir mungkin panggilan tersebut berhubungan dengan anak atau cucunya. Setibanya di sana, dia ditanyai tentang sang suami, yang selama 1 jam ke depan
Giselle menceritakan Dominic yang digambarkan sebagai pria hebat yang telah menemaninya dalam suka dan juga duka. Di mata orang-orang, dia adalah ayah yang sangat baik, kakek penyayang, dan pekerja yang jujur. Setelah mendengar semua cerita itu, dengan pandangan penuh simpati, tiba-tiba sang detektif memintanya untuk melihat beberapa folder yang ada di komputer. Dan hanya beberapa menit kemudian, seketika dunia Giselle terasa runtuh. Menurut sang detektif, pada tanggal 12 September, Dominic ditahan oleh petugas keamanan di supermarket yang berada di dekat rumahnya karena tertangkap basah sedang merekam isi rok dari beberapa orang wanita dengan menggunakan ponsel. Saat diserahkan pada polisi, di dalam tasnya ditemukan sebuah camcorder, kamera, dan alat pengaman pria. Sepanjang interogasi, dia mengaku pada polisi bahwa telah melakukan hal tersebut akibat dorongan nafsu karena istrinya telah pergi dari rumah selama sebulan. Hal ini membuat polisi kaget karena Dominic bukanlah pria muda dan saat itu dia telah berusia 68 tahun. Walaupun Dominic dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu penyidikan, tetapi sang detektif yang curiga jika ini bukanlah pertama kalinya saat itu memutuskan untuk mendatangi rumahnya. Di sana mereka menyita 2 buah ponsel, laptop, serta peralatan digital lainnya yang setelah dibuka, mereka menemukan sebuah folder tersembunyi yang dinamai Abuse. Saat melihat isi folder tersebut, seketika sang detektif merasa sangat syok karena di dalamnya terdapat puluhan ribu foto serta video yang memperlihatkan adegan pemerkosaan pada Giselle. Yang lebih menjijikkan, hal itu tidak saja dilakukan oleh Dominic, melainkan oleh puluhan pria yang berbeda. Sedangkan Giselle sendiri dalam semua video tampak tidak sadarkan diri dan seolah sedang tidur. Karena itulah polisi menghubungi Giselle karena meyakini jika wanita itu tidak tahu apa yang terjadi. Dan setelah mendengar keterangan detektif, Giselle yang kebingungan sekaligus syok seketika menangis dan jatuh pingsan. Dia tidak pernah menyangka bahwa mimpi buruk yang dialaminya hampir selama 10 tahun belakangan adalah merupakan sebuah kenyataan. Akibat perbuatan Dominic, dia juga mengalami efek samping dari penggunaan obat jangka panjang. Bahkan selama ini, Giselle yakin dia menderita Alzheimer karena telah kehilangan banyak ingatan selama dalam proses insiden tersebut. Namun yang lebih menyiksa, ketika dokter menemukan masalah pada organ reproduksinya, di mana dia terinfeksi 4 penyakit seksual menular yang kemungkinan berasal dari para pria suruhan Dominic. Berita ini membuatnya semakin terpukul dan segera mengajukan gugatan cerai. Berdasarkan pengakuan Dominic, kejadian ini bermula sekitar 9 tahun yang lalu. Saat itu, dia ditangkap di Carrefour karena melakukan tindakan serupa dengan menggunakan kamera tersembunyi di dalam pulpen. Karena saat itu Dominic mengaku bersalah, dia pun dibebaskan setelah membayar denda sejumlah 1,7 juta. Sedangkan Giselle sendiri tidak pernah diberitahu tentang insiden itu. Tidak lama setelah kejadian tersebut, dia mulai mengunjungi sebuah chatroom dewasa yang berada di website bernama Coco FR. Situs web tersebut diketahui terhubung lebih dari 23.000 kasus kriminal di Prancis dalam rentang waktu 2021 hingga 2024. Dan buat kalian yang penasaran, enggak usah dicari karena websitenya sudah ditutup sejak bulan Juni kemarin. Chatroom tersebut dikenal sebagai Son Insu, yang artinya tanpa sepengetahuannya. Di sana para anggotanya seringkali mendiskusikan tentang melakukan tindakan memperkaos pasangan tanpa persetujuan, yang biasanya dilakukan dalam keadaan dibius. Dan disinilah Dominic menawarkan para anggota lainnya untuk memperkaos Giselle dan setelahnya menonton video rekamannya. Tawaran ini tentu saja membuat laki-laki yang memiliki selera aneh dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Dan setelah mengatur segalanya, 1 jam sebelum kedatangan pria yang telah dijadwalkan hari itu, secara diam-diam Dominic akan membius Giselle menggunakan obat penenang yang dicampur dalam makanan. Agar tidak ditemukan istrinya, Dominic menyimpan botol obat tersebut di dalam sepatu hiking yang disimpan di garasi. Selama aksi kejahatannya, Dominic menerapkan sejumlah aturan ketat pada para pria tersebut. Selain dipaksa agar tidak memakai alat pengaman,
Mereka juga dilarang merokok atau menggunakan parfum agar tidak meninggalkan bau yang khas. Karena Giselle sangat sensitif dengan sentuhan dingin, Dominic juga mewajibkan mereka untuk mencuci tangan dengan air hangat sebelum meniduri istrinya. Mereka juga harus memotong kuku dan mengganti pakaian di dapur untuk menghilangkan segala jejak yang mungkin mengarah pada mereka. Dan agar tetangga tidak curiga, mereka diminta memarkir mobil yang diletakkan jauh dari rumahnya. Dengan liciknya, Dominic tidak hanya memerintahkan pria-pria itu untuk secara rutin memperkaos istrinya, tetapi juga merekam semua aksi tersebut dengan menggunakan sebuah kamera, yang kemudian disusun dengan rapi dalam sebuah folder tersembunyi dan disimpan dalam sebuah USB. Foto pertama yang ditemukan dalam folder tertanggal pada 23 hingga 24 Juni 2011 dan terus berlanjut hingga September 2020, tepat sehari sebelum penangkapannya. Ketika pertama kali Giselle mengenal Dominic, dia tidak mengetahui dengan baik tentang latar belakang pria itu. Dominic sendiri diketahui memiliki masa muda yang agak bergejolak. Dia berhenti sekolah untuk memenuhi syarat sebagai teknisi listrik, yang pekerjaan ini ternyata tidak banyak menghasilkan uang. Sehingga dia pun berhenti dan bekerja di industri energi nuklir sebelum akhirnya alih profesi sebagai agen real estate serta membuka sebuah perusahaan listrik. Selain itu, Dominic selalu menyembunyikan masalah keuangan dari istrinya, dan akibat gaya hidup yang hedon, dia pun terlilit hutang pada abangnya yang bernama Thierry, yang hingga saat ini hutang tersebut tidak pernah dilunasi. Di tahun 2001, ketika perusahaan listrik milik Dominic bangkrut, dia dan Giselle memutuskan untuk bercerai dengan tujuan untuk melindungi aset dari para kreditor. Dan setelah semuanya beres, 6 tahun kemudian mereka kembali menikah. Dalam proses penyidikan, polisi membutuhkan waktu selama 2 tahun untuk memeriksa semua rekaman video. Dan mereka menemukan ada sekitar 200 kasus pemerkosaan yang sebagian besar dilakukan oleh Dominic dan 80 pria asing. Para pelaku yang berusia mulai dari 21 hingga 74 tahun, masing-masing memiliki latar belakang berbeda. Di antaranya ada petugas pemadam kebakaran, jurnalis, pekerja IT, para petugas penjara, perawat dan juga sopir truk. Namun sayangnya, selain Dominic, penyidik baru bisa menyusun sebanyak 22 orang dari daftar tersangka, yang dari 72 tersebut, baru 50 orang yang identitasnya berhasil diketahui. Di antara semua tersangka tersebut, Giselle mengatakan bahwa dia hanya mengenali satu orang, karena pria itu pernah datang ke rumah mereka untuk membahas kegiatan bersepeda dengan suaminya. Dan si pria juga biasa menegurnya saat mereka bertemu di toko roti. Selain itu, dari pemeriksaan pada video tersebut, ditemukan sebuah folder lainnya yang diberi nama Di Sekitar Putriku, yang di dalamnya Dominic juga memotret sang putri Caroline dalam kondisi setengah polos. Foto tersebut diambil di rumah lama mereka saat Caroline masih berusia 30 tahun. Dan penyidik juga sangat yakin jika saat itu Caroline sedang dalam kondisi dibius, karena dalam foto tersebut dia terlihat memakai pakaian dalam milik ibunya dan dibaringkan di atas tempat tidur. Sedangkan di folder lainnya terdapat foto dari 2 orang menantunya yang diambil ketika mereka sedang dalam keadaan polos di kamar mandi. Yang semua foto-foto tersebut telah dibagikannya secara online pada para anggota chatroom. Kedua kasus ini merupakan bagian dari kasus lain yang juga sedang disidangkan. Hal ini membuat Caroline semakin hancur, yang pada 2022 dia pun menulis sebuah buku yang berjudul Dan Aku Berhenti Memanggilmu Ayah. Di sana dia menceritakan tentang dampak penemuan kejahatan tersebut terhadap keluarganya. Dalam masa-masa jalannya persidangan, Dominic juga dicurigai terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan yang menggemparkan Paris sekitar 30 tahun yang lalu. Dalam kasus pertama yang terjadi sekitar tahun 1991, korban diketahui bernama Sophie yang saat kejadian berusia 23 tahun. Sehari sebelum kejadian, dia dihubungi oleh seorang pria bernama Monsieur Dubois yang ingin melihat sebuah apartemen di distrik ke-19. Dan tidak lama setelahnya, gadis itu ditemukan tewas di rumah tersebut. Saat ditemukan,
jasad polosnya dalam kondisi tengkurap di atas karpet yang bersimbah cairan merah. Di lehernya terdapat sebuah ikat pinggang yang masih menempel. Hasil otopsi menyatakan bahwa korban mengalami kekerasan seksual, ditikam, dan dicekik. Selama bertahun-tahun, penyidikan kasus ini melibatkan sejumlah tersangka, termasuk seorang serial killer yang bernama Michel Fourniret yang terlibat dalam pembunuhan seorang pelajar bernama Joanna Paris. Selain itu, seorang polisi bernama François yang dikenal dengan julukan si pria bopeng saat itu juga menjadi sorotan karena mengaku telah melakukan pembunuhan serupa, di mana dalam rentang waktu 1986 hingga 1994 dia diketahui memiliki 3 orang korban. Namun sebelum kasus diselesaikan, François ditemukan bundir di dalam penjara. 8 tahun kemudian, kembali terjadi serangan serupa pada agen real estate lainnya yang bernama Estella. Insiden ini semakin menguatkan dugaan adanya serial killer yang mengincar korban dengan cara yang sama. Dan fakta menarik lainnya, bahwa TKP kasus Estella berada di pinggiran kota Paris modern yang berjarak 40 menit berkendara dari rumah lama Dominique sebelum pindah ke Maison. Dalam kasus ini untungnya Estella berhasil selamat dan bisa menceritakan pengalaman mengerikannya. Menurut wanita itu, di hari kejadian dia datang ke TKP untuk bertemu klien yang akan melihat rumah tersebut. Namun sesaat setelah memasuki rumah, tiba-tiba seseorang mencekik dan mengancamnya dengan sebuah sajam. Setelahnya, pelaku memukulinya hingga pingsan dengan menggunakan sebuah alat kompres. Dan saat tersadar, Estella memberikan perlawanan yang pada akhirnya membuat pelaku melarikan diri. Di tahun 2022 dengan teknologi yang telah maju, polisi pun memeriksa sampel DNA yang menempel pada sepatu Estella yang menjadi barang bukti. DNA tersebut dinyatakan cocok dengan milik Dominique, yang karena tidak bisa mengelak lagi, pada akhirnya pria itu mengaku terlibat dalam kasus tersebut. Namun dia masih berusaha mengelak dengan mengatakan hanya ingin melihat Estella dan tidak bermaksud untuk melenyapkannya. Walaupun beberapa bulan kemudian, kasus ini kembali berhasil dibuka oleh sebuah unit khusus kasus dingin yang baru dibentuk oleh kepolisian. Tetapi satu-satunya sanksi yang diterima Dominique hanyalah diwajibkan membayar denda sejumlah 1,7 juta. Sedangkan dalam kasus Sophie yang masih belum terpecahkan, kapten dari tim khusus tersebut sangat yakin jika Dominique lah pelakunya. Hal ini dikuatkan oleh seorang saksi yang mengatakan bahwa pria yang membuat janji temu untuk melihat rumah itu memiliki kemiripan fisik dengan Dominique di masa muda. Berdasarkan keterangan tersebut, polisi pun membuat sketsa wajah pelaku, yang dalam sketsa itu memperlihatkan profil seorang pria berwajah bulat, hidung mancung, bibir tebal, dan rambut hitam bergaya mulet yang populer di awal 90-an. Walaupun sketsa tersebut tidak terlihat seperti wajah Dominique di masa muda, tetapi para profiler menyatakan tentang adanya kemiripan cara pelaku dalam menjebak korban di kedua kasus tersebut, yaitu dengan motif pura-pura ingin melihat apartemen dan setelahnya korban akan dibius menggunakan iter. Tetapi Dominique menyangkal hal ini dan menolak terlibat dalam kasus Sophie. Dan karena belum ada bukti secara langsung yang mengikat, sehingga pria itu tidak bisa didakwa. Namun menurut pengacara Dominique, dia sangat yakin pelaku dalam kasus Sophie adalah François. Hal ini dia percayai karena sebelum pria itu bundir, dia menolak untuk melakukan tes DNA. Dan karena polisi sangat ingin memecahkan kasus dingin sehingga menjadikan kliennya sebagai kambing hitam. Terutama karena saat ini kasus Dominique menjadi sangat viral. Ketika seorang pengacara bertanya pada Giselle, apakah dia yakin Dominique bisa melakukan kejahatan itu, wanita itu pun mengatakan bahwa dia tidak pernah membayangkan jika Dominique melakukannya. Namun dia sendiri tidak yakin karena walaupun telah menghabiskan puluhan tahun hidup bersama pria itu, namun hingga saat ini dia masih belum bisa mengenal siapa sosok Dominique yang sebenarnya. Walaupun pada awalnya sidang akan dilakukan secara tertutup, tetapi Giselle telah meminta pada pengadilan agar persidangan tersebut dibuka untuk umum, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penggunaan obat-obatan dalam tindak pidana seksual. Kasus ini benar-benar menghebohkan Prancis dan memicu beragam reaksi. Banyak yang berkomentar
dan beberapa bahkan menyebarkan daftar terdakwa di media sosial. Menanggapi hal itu, Giselle dan keluarganya menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat, dan mereka juga meminta agar penggunaan media sosial dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Di tengah sorotan publik itu, juga muncul inisiatif penggalangan dana dari netizen yang akan digunakan untuk membantu keluarga Giselle. Namun mereka menolak tawaran tersebut dan meminta agar kampanye penggalangan dana yang sudah berjalan untuk segera dihentikan. Namun Giselle sangat bersyukur karena ada banyak orang yang peduli pada keluarganya. Meskipun mengakui kesalahannya, namun Dominic juga mengklaim bahwa dia telah menyelamatkan Giselle dari penderitaan dengan cara membiusnya selama proses memperkaos terjadi. Dan untuk menarik simpati hakim, dia juga menceritakan masa lalunya yang sejak kecil tumbuh dalam keluarga yang memiliki sejarah hubungan insest. Bahkan saat berusia 9 tahun, dia juga pernah diperkaos oleh seorang perawat saat Dominic sedang berada di rumah sakit akibat mengalami cedera kepala yang ditimbulkan oleh saudaranya. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dibesarkan dengan orang tua yang melakukan KDRT dan ayahnya seringkali memukuli ibunya. Sedangkan cita-citanya harus terhenti ketika orang tuanya lebih memilih untuk berinvestasi dalam pendidikan abangnya di Fakultas Kedokteran. Namun hal ini dibantah oleh abangnya Thierry yang mengatakan tidak ada sejarah insest dalam keluarga mereka. Untuk pemerkosaan, ibunya telah melakukan penyidikan ke rumah sakit tersebut dan menemukan fakta bahwa tidak ada perawat pria yang bertugas di hari Dominic sedang dirawat. Sedangkan ayahnya tidak pernah melakukan KDRT dan biaya pendidikan Thierry bukanlah uang dari orang tuanya, melainkan dari beasiswa. Selama pemeriksaan di hadapan hakim, Dominic mengaku tidak menerima uang sebagai imbalan atas istrinya, namun dia memperoleh kenikmatan saat melihat Giselle disentuh oleh pria lain. Pada awalnya, Dominic membius Giselle hanya untuk kepentingan pribadi, seperti melakukan happy ending melalui pintu belakang yang selama ini ditolak oleh Giselle. Dan Giselle yang dalam kondisi tidak sadar tentunya tidak tahu bahwa sang suami telah berkali-kali melakukan tindakan tersebut yang terkadang dilakukannya setelah meminum obat kuat. Dan setelahnya, dia pun membagikan rekaman tersebut pada para anggota yang berada di chatroom. Dominic mendapatkan obat tersebut dari dokternya yang tentu saja tidak tahu bahwa pil yang sebenarnya diresepkan untuk pria itu justru digunakannya pada sang istri. Dan menurut catatan asuransi kesehatan, dalam setahun belakangan, Dominic telah diberi resep obat sebanyak 450 pil. Salah satu dari pria tersebut dinyatakan positif mengidap HIV dan dia bertanggung jawab atas 6 kali pemerkosaan. Dan Dominic sendiri diketahui juga melakukan hubungan sejenis dengan beberapa pria tersebut. Yang hal ini dilakukannya sebelum ketujuh pria itu memperkaos Giselle secara bergiliran, di mana saat hal itu terjadi, 6 pria lainnya menunggu di samping tempat tidur. Seorang psikiater menyatakan bahwa Dominic memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan seksual yang dilakukan bukan atas dasar suka sama suka. Karena dengan hal ini, dia merasa memiliki kendali penuh atas istrinya yang tentunya tidak bisa melawan. Namun menurut para ahli lainnya, Dominic tidak memiliki kelainan mental apapun, melainkan hanya melakukan apa yang dia suka. Selain kasus terhadap istrinya, Dominic juga dituduh telah melatih seorang pria bernama Jean yang juga merupakan anggota chatroom untuk melakukan pemerkosaan terhadap istrinya sebut saja bernama Anna. Di antara 2015 hingga 2020, Dominic secara rutin mendatangi rumah Jean dan melatih pria itu yang diciptakannya untuk menjadi kembarannya. Dalam masa-masa ini, dia akan mengajari serta mengawasi Jean selama pria itu membius Anna yang setelahnya akan mereka perkaos secara bergantian. Hal ini terjadi selama 10 kali, namun untuk kasus ini hingga saat ini masih belum disidangkan. Meskipun kasus ini telah terbongkar sejak 4 tahun yang lalu, namun hingga saat ini persidangannya masih berlangsung, yang diperkirakan akan selesai pada pertengahan Desember 2024. Selama persidangan, 18 dari 50 tersangka telah berada dalam tahanan, dan 32 tersangka lainnya menghadiri sidang sebagai orang bebas. Yang jika terbukti bersalah
maka sebagian besar dari mereka akan menghadapi hukuman selama 20 tahun penjara.